Assalamualaikum narasumber. Ini dia smartwatch terbaru dari Pipan yaitu PWF16 Muslim Prayer. Smartwatch ini beda dengan yang lain karena sudah ada fitur pendukung ibadah. Gimana user experience saya pakai smartwatch ini? Let's go! Saya termasuk jarang tertarik dengan smartwatch, tapi setelah saya lihat smartwatch ini dengan harga 200 ribuan, fitur yang cukup banyak dan garansi 12 bulan, saya langsung beli. Penasaran apakah layak dihargain 200-300 ribuan? Built-in quality dari plastik yang cukup solid dengan desain stylish. Punya display IPS LCD 2,01 inci, resolusi 240 x 296 rasio layar 83%. Terdapat satu tombol untuk on off dan masuk ke menu utama. Saya coba tombolnya clicking, nggak keras, enak banget kalau kita pakai. Kemudian saat saya coba masuk ke menu utama cukup smooth dan lancar, nggak banyak nge-lag. Cukup tekan lama tombol beberapa detik untuk masuk ke menu SOS, power off, dan reboot. Kalau untuk on juga sama, tinggal pencet beberapa detik tombolnya sampai nanti device nyala. Kemudian untuk fitur banyak banget. Kemudian untuk peralihan fitur di layar utama saya suka smooth. Selain di swipe bisa kamu juga gunakan tombol untuk peralihan di fitur utama. Tinggal diputar aja, saat saya coba lancar. Jadi bebas milih mau di swipe ataupun diputar kayak gini juga oke. Untuk menu setting kita swipe aja dari atas ke bawah. Ada beberapa setting termasuk tema layar. Di sini terdapat 5 tema yang bisa kamu pakai. Walaupun harganya cuma 200 ribuan tapi touchscreen-nya ya saya coba ini lancar, smooth dan ringan. Saya nyoba masuk ke fitur kalkulator di layar utama cukup responsif. Kemudian untuk menu setting di bagian atas udah lumayan lengkap. Ada 9 menu setting yang bisa kamu pakai. Termasuk pengaturan kecerahan layar bisa kamu atur di sini. Namun untuk kecerahan layar nggak bisa dinamis, kamu harus atur sendiri. Fitur Find My Phone juga sudah ada shortcut di menu setting. Di bagian tengah ada menu center atau flashlight. Lumayan lah kalau mati lampu bisa kamu nyalain. Ada juga shortcut untuk menu kalender, barcode untuk masuk ke aplikasi, dan setting umum. Settingannya cukup banyak dari mulai watch face sampai factory reset. Di setting general di sini ada beberapa setting lainnya. Seperti settingan rise to wake bisa kamu atur berapa detik untuk standby-nya. Ternyata di sini juga sudah ada settingan always on display. Kalau kamu aktifkan screen of watch face, kamu bisa milih watch face analog ataupun watch face digital. Saya tes untuk rise to wake-nya cukup responsif. Kecerahan layar baik di indoor ataupun outdoor oke juga, tetap terlihat jelas. Walaupun brightness-nya saya atur di 50%. Apalagi di setting di 100% udah mantep nih. Waktu saya tes untuk screen of watch face-nya on, ternyata tidak bisa tap to wake, on terus display-nya. Untuk kembali ke posisi normal harus ditekan dari tombol. Bakal lebih keren lagi sih kalau bisa tap to wake. Perlu diingat, screen of watch face-nya on bakal ngaruh ke baterai, lebih boros. Untuk notifikasi bisa menyimpan beberapa notif. Untuk pembacaan karakter di notifikasi saya cukup puas karena bisa membaca banyak karakter. Gak hanya 2 atau 3 baris tapi sampai full karakter ke bagian bawah. Pernah saya punya smartwatch yang hanya bisa membaca sampai 3 baris karakter saja. Untuk fitur kesehatan menurut saya udah cukup lengkap. Ada heart rate untuk ngecek detak jantung. Kemudian ada activity record bisa merekam setiap langkah dan kalori yang terbakar saat kita melakukan aktivitas. Udah lengkap, ada grafik untuk monitoring. Selanjutnya ada level stres dan juga SPO2. Kalau ditanya tentang keakuratan ya nggak bisa jadi patokan. Ini hanya sebagai gambaran saja. Udah tersedia sleep monitoring dan cycle tracking monitoring buat ngecek periode menstruasi. Jadi smartwatch ini juga bisa dipakai buat cewek. Kalau kurang kamu bisa menambahkan fitur yang lain di layar utama. Selanjutnya untuk fitur Bluetooth calling berjalan dengan lancar. Bisa melakukan panggilan atau menerima panggilan dari smartwatch. Udah support Bluetooth 5.3. Nggak terlalu banyak delay saat melakukan panggilan atau menerima notifikasi. Setelah saya cek ternyata fitur kesehatan di sini selain heart rate juga ada blood pressure. Semua fitur kesehatan bisa kamu pantau pakai aplikasi Smart Time Pro. Walaupun nggak berjalan secara dinamis, lumayan lah bisa terpantau. Fitur standar kayak stopwatch, cuaca, dan alarm tetap ada. Yang nggak disangka ternyata sudah ada breathing exercise. Wow, menarik. Biasanya fitur ini ada di smartwatch harga 500 ribuan. Kalau kamu gabut, bisa kamu sekali-kali lah main game di smartwatch ini. Walaupun cuma satu game, tapi ya lumayan bisa ngilangin kegabutan. Dan saat saya mainin mulus, nggak lengkap kalau belum ada voice assistant. Kamu bisa ngasih perintah dari smartwatch ke HP pakai fitur voice assistant. Untuk fitur kamera berjalan dengan lancar, di sini nggak ada timer, langsung bisa kamu tekan dari smartwatch untuk pengambilan gambar. Foto yang diambil juga nanti disimpan di aplikasi di menu galeri. Masuk ke fitur SOS, kamu bisa menyimpan
satu nomor darurat. Cara masukin nomornya bisa kamu atur di aplikasi di handphone. Jam dunia sudah tersedia, kamu bisa menyimpan beberapa jam yang berbeda. Fitur olahraga sudah tersedia lebih dari 100 mode sport. Saya nyoba untuk fitur runningnya bisa terhubung ke GPS, mesti nunggu beberapa detik lalu tap layar untuk memulai. Nah, ini dia tampilannya, ada beberapa parameter yang diukur seperti detak jantung, distance, kalori, dan juga jumlah langkah. Menariknya data yang ditampilkan di HP itu udah lengkap banget. Saya udah nyoba, tinggal diklik aja accumulate. Di sini ada beberapa riwayat tentang olahraga kamu. Jadi ini tampilan lengkapnya yang tadi ditampilin di smartwatch. Gokil sih, udah lumayan detail untuk grafik dan data yang ditampilin. Sampai frekuensi langkah dan kecepatan juga bisa kamu monitoring. Yang lebih keren lagi sudah ada track play. Udah otomatis merekam aktivitas running kamu, nanti bisa di playback. Enaknya lagi selain di track play pakai aplikasi bisa kamu download juga. Lalu bisa kamu share ke media sosial. Next kita coba fitur musik. Tampilan dari fitur musiknya udah lengkap, bisa ngatur volume dari smartwatch. Ada pilihan juga mau volume dari speaker handphone atau dari smartwatch. Kalau saya fullkan volumenya ke 100% sih emang kencang, tapi emang kualitas suaranya sih kurang bulat ya. Tapi menurut saya dari kualitas suara sih lumayan oke untuk harga 200 ribuan. Kita masuk ke pengaturan bahasa. Apakah ada bahasa Indonesia? Buat pilihan bahasanya emang cukup banyak. Di sini juga sudah tersedia bahasa Indonesia. Tapi dari segi tampilan saya lebih suka pakai bahasa Inggris. Di setting watch face kamu bisa menyimpan sampai 6 watch face. Kalau masih kurang kamu bisa mengatur watch face di aplikasi Smart Time Pro. Masuk aja ke pengaturan watch face di smartphone. Nanti di sini ada beberapa pilihan untuk watch face yang sudah dikelompokkan. Walaupun pilihan watch face-nya nggak sampai puluhan ribu atau ribuan, tapi menurut saya sudah cukup oke untuk pilihan watch face-nya. Kalau masih juga kurang, masih bisa kamu custom untuk watch face pilihan kamu. Mantap juga nih. Di sini juga ada history watch face yang udah kamu download. Nggak nyangka banget smartwatch ini sudah bisa terhubung ke Google Fit ataupun Strava yang bisa kamu setting di pengaturan profil. Oke, next kita masuk ke fitur yang emang saya butuh banget. Itu fitur ibadah. Di sini ada 3 setting, yaitu waktu ibadah, kiblat, dan misbah. Di fitur waktu ibadah sholat di sini udah lengkap banget waktu sholat. Dari sholat subuh, waktu matahari terbit sampai dengan sholat isya. Timer akan menyala 5 menit sebelum waktu sholat dan juga pas waktu masuk sholat. Tenang aja, udah waterproof IP67, aman kok dipakai wudhu. Walaupun nggak terhubung ke handphone, tapi fitur sholat ini tetap bisa aktif. Ngasih informasi bahwa kita udah masuk jadwal sholat. Selain jadwal sholat, smartwatch ini juga sudah ada fitur arah kiblat. Sekarang ibadah lebih nyaman, apalagi kamu yang suka keluar kota yang nggak tahu mana arah kiblat, nanti bisa kamu pakai smartwatch ini. Nggak perlu repot-repot buka handphone untuk ngecek arah kiblat dari aplikasi. Fitur yang gak kalah penting yang bisa ngedukung ibadah kamu yaitu fitur misbah. Bisa ngebantu kamu saat zikir biar nggak lupa. Zikirnya udah nyampe berapa nih? Ada 2 mode yaitu silent dan juga ada suaranya seperti ini. HD pisan. Kemudian masih banyak lagi fitur kayak misalnya pengingat waktu duduk dan lain-lain di sini bisa kamu atur. Dan menurut saya aplikasinya juga user friendly, mudah dipakai. Smartwatch ini sudah mendukung baterai 250 mAh, charging time sekitar 2,5 jam. Ketahanan baterai diklaim bisa sampai 168 jam atau sekitar 7 harian. Setelah saya pakai dengan full notif bisa bertahan 3-4 hari. Kadang juga saya aktifkan untuk screen of watch face atau always on display-nya. Segini aja udah mantap, apalagi baterainya bisa 400 mAh, bakal lebih keren lagi. Untuk indikator baterai turunnya per 10%. Untuk strap terbuat dari karet silikon, di bagian luar ada grip dan di bagian dalamnya polos dengan ukuran 22 mm. Secara keseluruhan built-in quality-nya dari plastik yang solid, ringan banget saat dipakai, nggak berasa kalau kita lagi pakai smartwatch. Lumayan nyaman saat dipakai dengan lingkar lengan saya sekitar 19 cm. Fitur yang saya suka selain fitur prayer yaitu always on display atau screen of watch face. Walaupun belum bisa tap to wake, tapi kalau untuk rise to wake-nya udah mantap, udah responsif. Yang bikin saya senang juga notifikasi karakternya cukup banyak dan Bluetooth-nya juga lancar. Dan tentu saja fitur unggulan dari smartwatch ini adalah Muslim Prayer yang bisa ngingetin kamu tentang jadwal sholat, bisa nunjukin arah kiblat dan membantu kamu dalam berzikir. Buat fitur ibadah ini emang masih jarang loh di smartwatch yang lain. Kalau beli device biasanya saya sesuaikan dengan fitur yang emang saya perlu. Nggak hanya gaya-gayaan, tapi emang fiturnya saya perlu banget. Untuk harga 200-300 ribuan menurut saya masih worth it. Oke, next itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Jangan lupa sedekah. Hatur nuhun. Wassalam. Hade pisan.